Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Rafael Hasim dari kelas 2 AD4 Akuntansi, NIM 2311023023. Di sini, saya akan memaparkan materi sistem informasi akuntansi mengenai Electronic Data Processing System. Apa itu Electronic Data Processing? Electronic Data Processing atau EDP adalah metode pemrosesan data komersial yang menggunakan komputer untuk mengolah data. EDP merupakan bagian dari teknologi informasi yang membantu perusahaan dalam mengolah data dan membuat laporan. Adapun komponen Electronic Data Processing seperti yang pertama hardware, yaitu komputer, server, perangkat, dan jaringan. Yang kedua software, yaitu sistem operasi. Yang ketiga data, yaitu informasi mentah yang akan diolah. Yang keempat manusia, yaitu operator dan analis yang mengelola dan menggunakan sistem. Selanjutnya, tujuan Electronic Data Processing System. Tujuan pertama yaitu meningkatkan akurasi data. Maksudnya, mengurangi risiko kesalahan manual dalam verifikasi otomatis. Contohnya, sistem akuntansi memvalidasi data seperti jumlah faktur atau saldo akun. Tujuan yang kedua yaitu efisiensi operasional, yaitu mengurangi waktu pemrosesan data seperti pembuatan laporan keuangan atau pengajian. Contohnya, pemrosesan batch untuk laporan bulanan. Tujuan ketiga yaitu integrasi sistem, yaitu memungkinkan data dari berbagai departemen seperti keuangan, inventaris, dan penggajian terhubung dalam satu sistem. Contohnya ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang keempat, penyediaan informasi real time, yaitu mendukung pengambilan keputusan cepat berdasarkan data terkini. Contohnya sistem point of sale atau POS yang memperbarui stok secara otomatis. Tujuan yang kelima yaitu pengamanan data. Maksudnya meningkatkan kontrol data melalui jejak audit dan log transaksi. Contohnya data keuangan disimpan dengan enkripsi untuk menghindari akses ilegal. Selanjutnya, tahapan Electronic Data Processing System. Tahapan yang pertama yaitu data collection atau pengumpulan data. Maksudnya, tahap awal di mana data mentah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dokumen fisik, faktur, slip penjualan, atau input langsung melalui perangkat elektronik. Tahapan kedua yaitu data input atau pemasukan data. Maksudnya, memasukkan data yang telah diverifikasi ke dalam sistem menggunakan perangkat input seperti komputer atau terminal POS. Tahapan yang ketiga yaitu data processing atau pemrosesan data. Maksudnya, tahapan inti di mana data diolah menjadi informasi yang bermanfaat menggunakan algoritma atau perangkat lunak. Tahapan yang keempat yaitu data storage atau penyimpanan data. Maksudnya yaitu menyimpan data yang telah diproses dalam file atau basis data untuk keperluan selanjutnya. Tahapan yang kelima yaitu data output atau pengeluaran data. Maksudnya informasi hasil pemrosesan data ditampilkan dalam format yang mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya, bagaimana sih cara input data? Ada dua sistem untuk menginput data. Yang pertama, manual input system, dan yang kedua, electronic input system. Manual input system. Sistem input manual adalah proses di mana data dimasukkan ke dalam sistem berdasarkan dokumen fisik seperti faktur, slip penjualan, kartu waktu karyawan, dan dokumen lainnya. Contohnya slip gaji, faktur, slip penjualan, atau kartu waktu karyawan lainnya. Yang kedua, electronic input system. Sistem input elektronik juga dikenal sebagai online input system, memungkinkan data dimasukkan langsung ke dalam sistem komputer. Contohnya, kasir memindai barang menggunakan barcode. Adapun perbedaan input system dari jenis inputnya, yaitu penjualan retail. Manual input system, faktur kertas dicatat oleh kasir. Sedangkan electronic system barcode scanner memperbarui stok langsung. Jenis inputnya penggajian. Manual input system, kartu waktu diisi secara manual. Sedangkan electronic input system, fingerprint scanner mencatat jam kerja.
Jenis inputnya reservasi, manual input system dicatat dalam buku oleh resepsionis, sedangkan electronic input system, sistem online mencatat reservasi. Selanjutnya, bagaimana sih cara memproses data? Ada dua proses untuk memproses data, yaitu yang pertama batch processing, yang kedua real time processing. Batch processing. Batch processing adalah metode pengolahan data dalam kelompok atau batch yang diproses secara berkala pada waktu tertentu. Sistem ini sangat cocok untuk data yang tidak memerlukan pembaruan real time. Adapun karakteristik utama dari batch processing yaitu pengumpulan data, transaksi dikumpulkan dalam batch dan proses bersamaan. Yang kedua, pemrosesan berkala biasanya dilakukan secara mingguan, bulanan, atau sesuai jadwal. Yang ketiga, efisiensi biaya. Hemat karena data diproses dalam jumlah besar sekaligus. Yang keempat, tidak real time. Informasi tidak langsung tersedia setelah transaksi terjadi. Nah, adapun kelebihan dari batch processing. Yang pertama, hemat biaya operasional untuk jumlah data besar. Yang kedua, pemrosesan lebih terstruktur dengan kontrol batch. Adapun kekurangan dari batch processing. Yang pertama, informasi menjadi kurang relevan karena tidak real time. Yang kedua, memerlukan waktu untuk mengumpulkan data. Contoh dari batch processing yaitu sistem penggajian atau sistem tagihan. Selanjutnya, real time processing. Real time processing adalah metode pengolahan data di mana transaksi diproses segera setelah input diterima. Sistem ini memberikan pembaruan langsung terhadap data, membuat informasi selalu terkini. Adapun karakteristik utama dari real-time processing. Yang pertama, respon cepat. Transaksi diproses dalam hitungan detik atau menit. Yang kedua, data terkini. Master file selalu diperbarui segera setelah transaksi terjadi. Yang ketiga, kompleksitas tinggi. Memerlukan sistem yang lebih canggih dengan integrasi yang baik. Adapun kelebihan dari real-time processing. Yang pertama, informasi selalu terkini dan siap digunakan. Yang kedua, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan atau permintaan. Adapun kekurangan dari real-time processing. Yang pertama, biaya pengembangan dan operasional lebih mahal. Yang kedua, sistem lebih rentan terhadap kesalahan atau gangguan teknis. Contoh dari real-time processing yaitu point of sales atau POS. Yang kedua, sistem reservasi online. Selanjutnya, output system. Adapun output system dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, manual output. Output berupa dokumen fisik yang dicetak atau ditulis yang berfungsi sebagai laporan atau bukti transaksi yang bisa diakses oleh pengguna. Yang kedua, electronic output. Output yang disajikan dalam format digital atau yang bisa diakses langsung melalui sistem komputer atau aplikasi berbasis web. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan electronic data processing system. Kelebihan pertama yaitu kecepatan pemrosesan. Maksudnya, proses pengolahan dapat dilakukan dengan sangat cepat dibandingkan dengan pemrosesan manual. Data yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari untuk diproses dapat diproses hanya dalam hitungan detik atau menit. Kelebihan yang kedua yaitu akurasi yang lebih tinggi. Maksudnya, IDP mengurangi kesalahan yang biasanya terjadi akibat kesalahan manusia dalam input atau perhitungan. Komputer menggunakan algoritma untuk memastikan bahwa data dihitung dan proses dengan benar. Kelebihan yang ketiga yaitu efisiensi operasional. Maksudnya, dengan menggunakan sistem otomatis, EDP mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual dan mempercepat proses operasional. Ini juga mengurangi kebutuhan untuk menyimpan dokumen fisik dan memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar. Kelebihan yang keempat yaitu penyimpanan dan akses data yang lebih baik. Data yang diproses dalam sistem EDP dapat disimpan secara terstruktur dalam basis data yang dapat diakses dengan cepat. Hal ini memudahkan pencarian dan pengambilan data kapanpun yang dibutuhkan. Selanjutnya, kekurangan dari electronic data processing system. Yang pertama, biaya yang lebih tinggi. Meskipun EDP menawarkan banyak keuntungan, biaya implementasi dan pemeliharaannya cenderung lebih tinggi dibandingkan sistem manual. Ini termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan staf. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. EDP sangat bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak.
Jika terjadi kegagalan sistem atau gangguan teknis, itu dapat menghentikan seluruh proses bisnis. Misalnya, kegagalan server dapat menyebabkan hilangnya akses ke data yang penting. Selanjutnya, risiko keamanan dan privasi data. Maksudnya dengan semakin banyaknya data yang disimpan dan diproses secara elektronik, risiko keamanan data menjadi semakin besar. Data dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang jika sistem tidak dilindungi dengan baik. Selanjutnya, pengurangan lapangan kerja manual. Salah satu kekurangan EDP adalah bahwa otomatisasi pengurangan kebutuhan akan pekerjaan manual. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan lapangan kerja bagi pekerja yang sebelumnya mengerjakan tugas tersebut. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.